selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kita memasuki bulan Oktober, 10 Oktober 2021. Hari ini adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tapi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol, nyerempet-nyerempet dikit sih ke perilaku, terutama perilaku anak. Tetapi ini sekarang lebih untuk ke yang orang tuanya ya. Jadi untuk anak yang susah makan terutama. Jadi lebih ke bagaimana kiat untuk menghadapi anak balita yang susah makan. Jadi untuk teman-teman yang dari tadi sudah nunggu, kita agak telat 15 menit karena narasumbernya juga baru habis operasi sesar. Jadi habis nolongin anak. Banyak banget kayaknya hari ini yang request untuk jadi sempat berubah rencananya, awalnya mau mulai jam 7 jadi jam 7.15. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi makna karena malam hari ini kita akan tetap bertemu dan ngobrol-ngobrol sama expertnya, dokter anak kesayangan kita yaitu Dokter Windy Antari. Yeay! Lama banget dong nggak ketemu, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih Dokter Fani udah menunggu. Maaf banget ya. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman, saya perkenalkan kembali. Jadi setelah lama banget kita nggak bikin live, jadi sadar saya sempat vakum, bukan vakum sih ya dok ya. Kita sempat fokus untuk di belakang layar, karena kemarin juga pandemi di Bali kan sempat cuit kayak gitu ya dok ya. Sekarang udah ya, sekarang udah turun. Sekarang kita akan kembali lagi untuk mengedukasi dan khususnya untuk para Mahmud dan Fahmud yang punya anak-anak balita. Saya telah mengundang nih narasumber yaitu Dokter Windy Antari, spesialis anak. Nah, jadi beliau ini selain aktif sebagai praktisi kesehatan, tentunya juga aktif banget untuk edukasi seputar kesehatan anak, baik itu di YouTube dan juga di Instagramnya Dokter Windy sendiri ya. Dokter Windy, apa kabar dok? Ya, sedikit hektik deh. Jadi, tapi ya karena sudah bilang sama Fani, jadi Dokter Fani, kita ini sedikit paling tidak siapa tahu masih ada yang memang memerlukan informasi ini, karena kalau di kamar praktek tetap masalah ini menjadi suatu hal yang sering dipertanyakan. Ya. Iya, benar banget. Jadi ini salah satu topik yang ditunggu-tunggu sama banyak pasien saya juga dok, di grup Laskar Ibu Bersatu. Di kita kan di Tabanan ada tuh grup kayak gitu. Jadi saatnya nih untuk teman-teman ibu-ibu yang punya pertanyaan seputar menghadapi anak yang susah makan, silahkan bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita bahas sama dokter Windy. Dok, saya akan mulai dulu ya. Seberapa banyak sih sebenarnya anak yang punya masalah dengan gangguan makan? Apakah semua yang maksudnya mengeluh sulit makan itu serta-merta punya masalah dengan gizinya? Oh iya, jadi kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya uh, salah satu yang menyebabkan orang tua datang ke praktek dokter anak itu adalah masalah keluhan makan ini. Jadi entah itu dia makannya, anaknya susah untuk diberikan makan, anaknya suka milih-milih makanan, kemudian anaknya suka ngemut makanan, kemudian sangat sulit untuk menepati waktu untuk makan. Nah, di antara semua itu ternyata memang kalau yang dia dari keluhan itu 50 sampai dengan 60% keluhannya masalah makan. Akan tetapi ternyata setelah kita gali hanya 20 sampai dengan 30% saja yang mengalami masalah makan, dan mungkin hanya 2 sampai dengan 3%-nya yang mengalami masalah makan yang serius. Jadi memang orang tua kadang memang belum tahu, kadang lebih banyak dia belum tahu. Jadi di sini mungkin orang tua ya misperception terhadap anaknya, jadi kadang menganggap anaknya masalah makan, tetapi setelah kita berikan Sebenarnya enggak ya. pengetahuan, jadi kadang ada yang memang oh ya benar ini, setelah itu ditemukan solusi dan teratasi. Tetapi memang ada 2 sampai dengan 3% yang memang serius masalahnya. Oke, berarti meskipun ada orang tua yang mungkin menganggap bahwa, aduh, anak saya kok masalah nih, panik-panik kayak gitu. Ya, biasa kan jadi orang tua baru, belum tahu gitu. Mau nanya sama mertua juga malu.
Masih apa kan Ya udah sama cari-cari tua juga aja belajar di sendiri. sosmed. Nah, tapi syukur kalau misalnya akhirnya ketemu dokter Windy ya bisa penjelasannya lebih runut dari A sampai Z. Nah, kalau nyari-nyari sendiri kan takutnya malah kita tersesat ya, Dok. Nah, kalau gitu yang dikatakan gangguan makan sebenarnya ini apa, Dok? Kalau ternyata yang dipikirkan oleh para orang tua itu ternyata oh bukan ya ternyata. Jadi sebenarnya definisinya apa? Jadi sebenarnya masalah makan ini ya, kalau kita bilang itu feeding difficulty, jadi kesulitan makan. Jadi di mana permasalahannya sih banyak ya, yang mulai dari dia tidak, yang saya sebutkan tadi tidak mampu untuk kok anak ini kalau makan, misalkan dia tidak sesuai dengan keinginan kita, dianggap oleh orang tua bahwa itu anaknya bermasalah. Karena kita harus tahu sendiri anak itu dia beda sama kita. Anak itu punya rasa ego yang lebih tinggi. Kemudian dia di samping egonya yang tinggi ini, dia tidak seperti kita yang punya sinyal lapar dan kenyang yang terlatih. Si anak ini kadang dia belum terbentuk sinyal kenyang dan lapar ini sehingga sangat membutuhkan suatu keterampilan, dan disinilah suatu kebiasaan yang memang harus kita ajarkan. Jadi dia ada keterampilan, termasuk keterampilan dan sesuatu yang harus dibiasakan. Jadi dilatih. Sementara kalau kita nggak perlu latih, kita udah tahu, oh saya lapar, saya makan. Nah, itu sudah terbentuk di kita. Cuma kalau pada anak-anak susah, jadi tidak kita pungkiri, memang wajar orang tua mengeluh masalah-masalah makan tersebut. Jadi banyak, mulai dari tidak mau makan, tidak tepat waktu makan, memilih-milih makanan, suka melepeh makanan, suka untuk apa namanya, kalau mau makan baru lihat denger suara sendok, teng langsung nangis menjerit-jerit, gitu juga ada seperti itu. Ada ya, Dok ya. Iya, Wow. jadi itu masalah untuk makan. Nah, terus kalau sudah yang itu secara umum, yang dikatakan itu gangguan, yang dokter bilang tadi 2-3% dari yang sebenarnya datang ke dokter, itu yang dikatakan gangguan, bener-bener gangguan tuh yang gimana, Dok? Itu sebenarnya biasanya yang paling sering adalah memang yang sudah benar-benar mengalami sampai gangguan pada pertumbuhannya. Tentu orang tua mungkin ada beberapa yang sudah pintar ya untuk menggunakan suatu aplikasi untuk menggunakan grafik berat badan berdasarkan usia, tinggi badan berdasarkan usia, berat badan dan tinggi badan. Setelah dia diaplikasikan kemudian terjadi misalkan suatu gizi, atau jangan deh gizi kurang dulu, anggap aja suatu gagal pertumbuhan, failure to thrive, kemudian dia juga mengalami gizi kurang, dan jangan sampai ya yang nggak datang dengan gizi buruk itu yang serius ya. Kemudian ada juga yang memang dia ternyata memiliki suatu masalah yang memang dia ada masalah sendiri dari si anak itu. Misal nih, Dokter Fani mungkin tahu kalau orang dengan sindrom ya, misalkan dia dengan sindrom Down, kemudian dia memiliki suatu sindrom-sindrom lain yang menyulitkan untuk makan. Kemudian ada juga yang memang dia memiliki suatu gangguan kelainan bawaan, misalkan dia ada celah di mulutnya, kemudian celah di langit-langitnya, kemudian ada gangguan dalam kayak trakeomalacia, jadi di tulang rawannya masih belum terlalu kuat. Nah, hal itu juga salah satu menjadi pemicu. Dan ada masalah yang memang masalah lainnya yang memang si anak berhubungan dengan medis, misalkan dia GERD ya, reflux, kemudian dia juga mengalami suatu masalah di mana alergi yang berat, jadi setiap makan kemudian ada diare yang sampai berdarah, kemudian setiap makan dia kemudian mengalami suatu sesak napas. Nah, hal itu yang kita anggap serius, tetapi kita tidak mau ke situ. Memang ada baiknya memang orang tua sebelum tahu sudah melihat anaknya ada sesuatu, dia sudah
duluan menginginkan penyelesaian masalahnya seperti itu. Oke, harus lebih aware berarti ya. Iya, Soalnya iya. ini nyerempet dikit, sekarang kan lagi hari kesehatan mental sedunia ya. Berarti kan salah satunya itu yang harus dilihat itu adalah perilaku anaknya, bagaimana keseharian anaknya. Jangan sampai, pernah nih saya baca dok, bener ya, kalau misalnya anak sedang mengalami suatu kayak tekanan atau shock mental gitu, dia juga bisa-bisa tiba-tiba mogok makan, padahal biasanya tuh biasa aja gitu. Misalnya ada konflik dengan pengasuhnya atau dengan teman sekolahnya. Seperti yang dokter juga bilang tadi, ada GERD, gastroesophageal reflux Gastroesophageal disease ya. disease ya. Nah, jadi saya pernah juga ketemu kasus, jadi ini anak sekolahan yang masih kayak kelas 1 atau 2, setiap dia mau ke sekolah, dia muntah-muntah, dok. Jadi kalau dalam kondisi kayak gitu, nggak bisa makan kan, pusing orang tuanya. Dan setelah ditelusuri ternyata dia adalah korban bullying di sekolahnya. Dan akhirnya setelah pindah sekolah, ya cerita panjang, akhirnya baru mulai semuanya membaik gitu. Berarti kita benar-benar harus memperhatikan aspek bio, psiko, dan sosial ya dokter ya untuk mencari tahu akar masalahnya. Nah, betul. Jadi kalau yang ini, kalau untuk penanganan masalah gangguan makan, memang nggak bisa satu orang. Maksudnya nggak bisa hanya misalkan diselesaikan di dokter anak, tidak bisa. Biasanya kita menangani secara komprehensif. Jadi biasanya kita bersama-sama dengan psikolog, dengan ahli jiwa, kemudian bila perlu dengan dokter rehabilitasi medik, kemudian juga bagaimana kita bisa ikutkan keluarga besar atau teman-teman di lingkungannya, karena ini masalah yang memang kalau sampai terjadi suatu benar-benar gangguan ya itu memang perlu kerjasama yang baik seperti itu. Kalau sendiri aja nggak bisa, tetapi memang nanti kalau ke dokter anaknya itu untuk memecahkan solusinya dulu, nanti dokter anak yang akan menyampaikan ini masalahnya apa. Oh, ini masalahnya, jadi dia perlu kemana, seperti itu. Iya. Jadi kayak ibaratnya benangnya lagi kusut, dibaikin dulu sama dokter anaknya, nanti baru dikasih tahu, nanti setelah dari saya ke sini ya, setelah dari saya kontrol ke sini juga ya, kayak gitu ya berarti ya dok ya. Iya, betul. Dokter sering saya lihat postingannya bareng sama psikolog itu yang ada di rumah sakit Mangkusadi ya dok ya kan? Oh iya, iya. Itu dia kayaknya ada deh gabung. Kayaknya ada gabung. Kayaknya ruangannya tuh sebelahan apa gimana? Satu ruangan. Di tempat satu ruangan ya dok ya, di tempat di rumah sakit, di poliklinik. Oke, ya. Itu harus. Oke. Jadi ini buka wawasan juga untuk para ibu dan para bapak baru bahwa sebenarnya kita harus berpikir lebih holistik. Nah dok, sebelum kita nyambung nih, kebetulan udah ada mulai yang mau nanya, saya izin baca ya dok ya, pertanyaannya dari, tunggu, saya lama nggak pakai live. Dari Melanie Indriani, dokter kalau untuk anak usia 6 bulan, baiknya berapa kali diberikan makan? Dan pengalaman anak saya awal mulanya, anak saya dikasih MPASI baru 2 kali suapan udah muntah-muntah. Nah, ini gimana dok? Baru adaptasi banget. Kayak kita adaptasi kebiasaan baru kan ya, zaman COVID. Ini adaptasi dengan makanan baru. Sesuatu yang teksturnya baru masuk ke dalam mulut. Baik. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Melanie Indriani. Jadi begini, 6 bulan itu adalah fase yang memang seperti dokter Fani katakan. Jadi mulai beradaptasi dari suatu makanan cair menuju ke yang padat. Tentunya di sini perlu kesiapan. Jadi di antara kesiapan itu tidak semua anak kadang siap, tetapi harus disiapkan. Nah, ini adalah PR kita. Kalau anaknya misal dari awal kan tidak mungkin ya kita tergesa-gesa langsung cucuk-cucuk sama seperti yang harusnya diberikan. Idealnya memang kalau usia 6 bulan sampai dengan usia 9 bulan itu ada makanan yang untuk makanan padat yang benar-benar makanan utama, memang targetnya adalah 3 kali. Kemudian di antara makan itu ada snack 2 kali. Baru sisanya susu. Nah, jadi jumlah susu yang semula itu sudah berkurang. Akan tetapi,
Saat anak mulai beradaptasi, tentunya kita nggak bisa seperti itu. Namanya proses belajar, dia bertahap. Kemudian, apa yang kita lakukan, kita memang sistemnya coba, trial and error. Jadi kita coba dulu. Misalkan, kalau yang biasanya harusnya makannya 3 kali, makanan utamanya 3 kali, coba deh dulu, kasih dulu 2 kali, snacknya sekali. Kalau dia bisa beradaptasi, toleransinya baik, jadi si anak tidak muntah. Kemudian si anak tidak mual dan tidak mencret, kemudian anaknya juga tidak yang sifatnya alergi, jadi ada suatu reaksi terhadap makanan tertentu. Nah, itu kita bisa lanjutkan meningkatkan frekuensinya sesuai dengan yang tadi saya katakan ideal. Nah, kenapa baru dikasih suapan udah muntah? Nah, kita harus tahu bahwa secara anatomis ada lidah yang fungsinya tidak sama dengan lidah saat dia sudah bertambah umur. Waktu dia usia 6 bulan, lidah itu cuman bisa naik turun. Jadi itu apapun yang dimakan nyemplungnya ke belakang. Dia nggak bisa gerak lidahnya ke kiri dan ke kanan seperti kita. Jadi dia tidak bisa oper makanan itu ke pipinya, nggak bisa. Jadi apapun yang masuk dia akan nyemplung. Sementara di belakang itu ada refleks muntah namanya. Kalau dia dikasih makan, kemudian kena refleks muntahnya, pasti dia muntah. Atau ibaratnya kita gini-giniin tenggorokan gitu ya, kayak orang anoreksia, bulimia, bulimia nervosa. Kalau orang dewasa kan gitu ya dok ya. Kalau ini seakan-akan begitu ya dok ya, karena emang belum siap. Memang, tapi jangan apa namanya, jangan ibunya langsung bilang, aduh ini anak saya nggak mau makan. Enggak, Anak itu saya gangguan adalah anatomi. belajar. Nanti dicoba lagi. Tapi caranya gimana? Ya sedikit-sedikit dulu, dicoba di ujung-ujungnya. Katanya kita gagal itu kalau sudah 10 kali mencoba loh. Jadi banyak sekali percobaan itu yang harus terjadi tiap harinya. Demikian ya. Jadi dicoba. Nanti kalau udah umurnya 9 bulan, dia udah bisa oper makanan ke kanan ke kiri, itu lebih mudah. Jadi jarang baru dikasih makan dia langsung muntahkan, biasanya jarang. Itu ya. Oke, semoga sudah terpuaskan ya. Kemudian ini dari Ayu Prameswari, benarkah kalau bayi kita sering dilarang untuk ngemut tangan, itu akan memperlambat proses untuk belajar makan sendiri pada saat BLW nanti? Oh, nah ini begini, saya bahas dulu satu-satu. Kalau BLW itu mungkin orang salahnya begini ya, kan baby led weaning. Nah, baby led weaning tuh orang ngirain bayinya milih-milih makanan, ambil makanan copot sendiri. Itu salah, itu keliru, itu ini apa namanya, finger food namanya. Jadi dia itu kalau baby led weaning itu adalah bayi diperbolehkan memilih makanannya, tetapi dengan konsekuensi bahwa kalau dia memilih satu makanan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara makronutrien dan mikronutrien. Jadi kalau bayi dibiarkan memilih, resikonya itu. Jadi sebenarnya kalau di fase-fase awal saya nggak setuju kalau baby led weaning. Nah, jadi nanti kalau yang 6 bulan itu tetap kita yang harus mengelola bahwa dia harus makanannya memang makanan bergizi untuk mendukung tumbuh kembangnya. Nah, kemudian kalau dia dengan fase oral nggak dikasih ngisep-ngisep tangan, bagaimana gitu? Sebenarnya ya, antara isap-isap tangan dan baby led weaning tuh nggak ada hubungannya. Karena itu ngisep tangan tuh sebenarnya mau nggak mau itu fase oral. Jadi memang kebutuhan bayi itu memang ada fase oral. Nah, ketika dia sudah memulai itu benar-benar itu dia puncaknya di antara usia 6 bulan itu. Nah, saat bayi misalkan kita, kenapa kadang kita nggak bolehkan dia isap jempol ataupun isap jari, itu memang di usia-usia yang agak lebih tua. Kalau 6 bulan dibiarin nggak? Boleh, tetapi tetap sih kita harus perhatikan kebersihannya. Isap tangan juga berbahaya, kuman. Kemudian jadi kebiasaan juga nanti. Ya, jadi perhatikan, sesuaikan dengan perkembangan. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan baby led weaning itu untuk membiarkan diisap atau enggak ya. Oke.
Dok, ini saya lanjut dulu ya sebelum kita ke audiens lagi. Nah, tadi kan kita membahas bahwa kalau misalnya udah berat badan udah nggak mau naik, baru kita bener-bener harus banget ke dokter. Tapi sebelum itu terjadi, adakah hal-hal atau semacam red flag atau warning sign yang harus kita benar-benar aware banget bahwa ini saatnya kita untuk ke dokter nih gitu. Padahal nggak ada jadwal imunisasi, tapi nggak apa-apa deh datang aja gitu kan. Biasanya kalau orang datang ke dokter tuh paling pas imunisasi aja, bulan pertama, umur anak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau dia nggak ngambil imunisasi yang lain-lain, paling juga nanti dia datang di umur 9 kan, pada saat dia imunisasi campak, kecuali dia rajin ikut posyandu dan sebagainya. Nah, ini kapan nih? Apakah memang harus setiap bulan ke dokter meskipun tidak sehat, meskipun tidak ada keluhan sakit apa gimana sebaiknya? Baik, kalau untuk orang tua yang belum banyak Kurang. tahu, tapi sekarang zamannya canggih. Kalau nggak tahu, biasanya semua pasien saya udah lihat di internet tuh. Nah, tapi ingat, Iya, iya. saran saya adalah tolong jeli di dalam mencari-cari informasi. Karena semua orang boleh menulis di dalam sekarang di sosmed tuh semua boleh menulis. Tapi mohon dipercaya sesuatu yang berbasis pada bukti ilmiah. Jadi biasanya lihat yang nulis siapa, dokter kah? Ataukah hanya ibu-ibu yang curhat? Nah, jadi mohon kalau misalkan ada situs yang bisa dipercaya, saya harapkan bahwa mulailah melihat di situs Ikatan Dokter Anak Indonesia. Karena di sana penulisnya adalah dokter-dokter anak, jadi silakan di situ banyak informasi. Kemudian bila mana memiliki aplikasi Primaku itu bisa untuk ibu-ibu itu udah semua ya udah familiar kalau pasien-pasien saya sebagian besar tahu Primaku, jadi bisa di sana mendapatkan informasi apapun yang ditanyakan akan dijawab oleh dokter-dokternya. Nah, cuman memang nggak langsung sekarang nanya, sekarang dijawab nggak mungkin. Nah, berupa suatu artikel. Jadi di situ saya sampaikan bahwa memang kalau kita sudah melihat ada tanda anak itu ada keluhan-keluhan yang disampaikan, silakan dicari informasinya apa yang harus ibu lakukan. Biasanya misal nih ada nih pengaturan jadwal makan, kemudian anak itu harus diperhatikan, tidak boleh ada distraksi saat makan, kemudian anak itu benar-benar makannya nggak boleh terlambat, dan nggak boleh juga terlalu awal yang memulainya, dan banyak aturan lain yang memang harusnya diterapkan oleh orang tua. Ketika semua itu sudah diterapkan, tetapi anak tidak berubah, maka ada baiknya meminta saran dari dokter. Apa yang terjadi? Itu yang pertama. Kedua adalah ketika seorang ibu merasa bahwa anaknya ini sudah dengan berbagai cara, kemudian dilakukan berulang-ulang, tetapi benar-benar membuat ibunya putus asa. Jadi jangan sampai si ibu sakit gara-gara putus asa nggak berani ke dokter, silakan datang lebih awal. Kemudian yang ketiga adalah ketika menemukan suatu masalah klinis yang ikutan daripada masalah makan anak ini. Misal secara grafik pertumbuhan anaknya tetap aja berat badannya segitu, ataukah mengalami penurunan. Ya, jadi kalau udah tetap aja berat badannya dalam 1 bulan itu udah PR. Jadi ada baiknya dipantau. Dokter akan mencari apa sih masalah anak ini. Kemudian yang lainnya adalah bila ada masalah-masalah klinis, misal yang saya sebutkan tadi, anaknya diare, anaknya menjadi demam, kemudian menjadi sesak napas setiap makan, itu adalah tanda awal bahwa kemungkinan ada sesuatu yang perlu digali oleh dokter. Itu red flag-nya. Ya. Ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Hermita Rusiana ya dok ya, karena katanya BB-nya seret, susah makan, susah ngemil, susah minum sufor. Apakah perlu anak saya dicek lab atau tes urin? Ya kemungkinan perlu ya dok ya, tetapi apa pemeriksaan jenisnya kan itu nanti dokter yang menentukan setelah melakukan pemeriksaan fisik gitu ya berarti ya dok ya? Iya. Jadi tetap aja ya Ibu Hermita Rosiana. Jadi begini Ibu, pertama tentunya kita harus tahu dulu duduk permasalahannya. Apa yang menyebabkan anak ini mengalami susah makan, susah ngemil, apalagi susah diberikan susu formula. Nah, cuma saya nggak tahu berat badannya. Saya akan bertanya kembali sama ibunya, anaknya umur berapa? Jangan-jangan anak ini masih minum ASI.
Karena begini, seperti kita saat lapar, kita kemudian makan permen karet, perut kita kenyang loh, karena kita ngunyah dan sinyal di otak memberitahu bahwa kita kenyang. Nah, sama dengan kalau dia ngedot ASI nih. Kalau dia ngedot ASI ya, dia itu ada sinyal kenyang yang luar biasa. Sementara bila mana usia anak ibu di atas 6 bulan, harusnya ASI sudah kadar untuk kalorinya, kemudian nutrisinya udah mulai berkurang, nggak sama dengan waktu 0 sampai dengan 6 bulan. Jadi dia sudah harus dimulaikan EPASI saat itu. Dan disinilah yang kadang-kadang kita harusnya tahu bahwa ASI tidak bisa dipertahankan ASI eksklusif bila berat badannya seret. Nah, ini coba nanti Ibu Hermita Rosiana, ini sudah PR banget. Coba, saya pasti yakin ini anaknya pasti di atas 6 bulan. Kalau udah pertanyaannya begini, karena sudah masih dan anaknya di atas 6 bulan dan minumnya ASI, masih ASI biasanya. Anak ASI biasanya begini. Oke? Oke. Ya. Itu yang terjadi juga kah pada anak-anak yang di atas 6 bulan tetapi dia nggak minum ASI, minum susu formula banyak sampai 10 gelas. 10 dot. Nggak mau makan, Dok, anak saya. Tapi minum susunya berapa? 10 porsi. Nah, ini dokter mungkin bisa jelasin, tolong Dok, tentang kenyang palsu. Yang kenyang palsu oleh karena susu formula. Bukan kenyang palsu sih, Dokter Fani. Apa gimana ya? Jadi, iya. Tapi kan stres juga nanti neneknya, ibunya, karena nggak bisa ngasih makan. Padahal dia punya makan banyak. Betul. Jadi itu bakal jadi masalah nggak, Dok? Apakah bisa jadi overweight nanti atau bagaimana? Jadi gini. Sebelum nanti ke Mbak Nita Utami. Kalau anaknya itu susah diajak ke MPASI, dia lebih doyan ke susu formula, itu biasanya orang tuanya yang masih rasa kasihan, anaknya takut kelaparan gitu. Tapi jangan lupa, disiplin adalah suatu cikal bakal untuk kita ke depannya. Sekarang memang susah dulu, tetapi kita mau membentuk anak yang gimana? Kelak dia akan menjadi anak yang mudah diatur dan mudah beradaptasi. Nah, caranya gimana? Atur dari masalah makannya ini. Nah, kalau dia minum itu, Dokter Fani tahu susu itu gimana? Iya, 0 sampai dengan 6 bulan dia penting gitu. Karena memang segitu aja kebutuhan kalorinya. Tapi setelah itu kan bayinya kan perlu karbohidrat, perlu protein, entah itu hewani, nabati, kemudian dia perlu ada lemak dan juga ada mineral dan vitamin. Sementara di dalam susu dominannya adalah lemak. Nah, si anak dengan ASI, dia minum susu formula, dia cepat kenyang. Betul, karena memang susu itu mengenyangkan, tetapi dia mengalami suatu defisiensi yang makronutrien kah, mikronutrien kah, yang seharusnya dia dapatkan dari makanan padat, yang seharusnya sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi nggak bagus juga. Justru yang kalau Dokter Fani baca mungkin tahu bahwa tidak boleh memberikan minuman selain air putih saat makan. Itu penting banget. Kalau kita misalkan ngasih makan, kemudian kita kasih susu, kapan anak kenyang? Berikutnya, dia tidak akan mau untuk makan di jam berikutnya, di jadwal yang berikutnya, maka gagallah nanti feeding rules-nya kita. Jadi jangan ya. Jadi ayo, nggak apa-apa, biarkan, berikan kesempatan dia itu merasakan sinyal lapar dan sinyal kenyang. Nggak apa-apa dia nggak minum, nanti tunggu aja giliran berikutnya. Mau nggak mau pasti makan. Biasanya kita pantau 2 minggu dulu. Jadi nanti nggak apa-apa dia dulu disiplinkan. Anak itu pintar kok dia. Nanti dia akan ngikut sama kita, gitu ya? Iya, oke. Nah, ini mungkin menyambung juga bagaimana caranya mengenali bahwa anak kita kekurangan zat besi. Kapan suplementasi zat besi diberikan? Oke. Ibu Nita Utami, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, kalau anemia, apalagi entah itu anemia apapun ya,
kita baru bisa tahu kalau kadarnya rendah banget, Bu. Itu sulit kecuali dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi kita biasanya, cuman kan anak-anak kasihan ada orang tua yang memang kadang-kadang apa, tidak rela anaknya diambil darahnya untuk pemeriksaan darah lab ya. Harusnya ada sih pemeriksaan anak saya. DL dulu. Iya, nanti baru dokternya lihat kalau HB-nya memang turun, dia akan memeriksa namanya serum iron, TIBC dan juga ferritin. Tetapi yang biasanya secara biasanya dokter anak nih, pekerjaan kita sehari-hari biasanya kita tuh dari anamnesis itu menanyakan pada orang tua. Ini orang tuanya ASI eksklusif. Sejak usia 4 bulan itu sudah pasti akan berkurang zat besi yang ada, cadangan zat besi di ASI-nya. Dia akan berkurang. Sementara kebutuhan zat besinya lagi meningkat. Saat itu kita sudah mulai akan jeli melihat, oh ini anaknya kayaknya apakah pucat atau tidak. Tapi memang nggak bisa. Saya sama seperti yang saya sampaikan, kalau pucatnya HB-nya rendah di bawah 7 baru secara fisik kelihatan. Tetapi kalau tidak, biasanya kita minta pendapat dulu sama orang tua, mau diperiksa darahnya enggak? Andai kata tidak, maka kita berikan suplementasi zat besi dengan catatan bahwa si anak dalam pemantauan dokter. Atau kalau mau diperiksa ya udah kita kasih. Biasanya kisarannya antara usia 4 bulan dan 6 bulan itu sudah mulai menurun kebutuhan zat besi. Jadi untuk terutama untuk ibu-ibu yang dengan ASI eksklusif biasanya sering mengalami anemia. Oke. Tapi kalau kelebihan gimana dok? Karena kan seperti yang tadi ada yang sampai dikasih susu 10 kali gitu kan, padahal dalam satu dotnya itu kayak satu sajiannya itu dia udah misalnya memenuhi 25% dari kebutuhan zat besi. Oh iya. Jadi kalau diminum 4 kali aja sebenarnya udah 100% kan dok? Oh iya. Tubuh kita itu nggak seperti hitungan kalkulasi seperti itu. Jadi dia pinter tuh. Kalau lebih zat besi dia keluarin. Jadi kadang ada beraknya kan warnanya hijau. Orang tua tuh nanya, dok beraknya warna hijau. Itu udah berarti udah dibuang zat besinya. Biasanya seperti itu dokter Fani. Kalau kelebihan zat besi susu formula tuh yang sampai tinggi-tinggi banget ya. Tetapi biasanya dengan susu formula kebutuhannya terpenuhi begitu. Tetapi tidak kalau misalkan dia jumlahnya udah banyak, biasanya dibuang tuh yang warnanya hijau-hijau itu seperti itu. Jadi nggak bakalan tinggi-tinggi banget efeknya ya, kecuali benar-benar yang sampai seember 2 ember, tapi nggak mungkin ya, jarang sih. Jadi ya termasuk aman lah kalau untuk dari makanan, masih aman lah. Kecuali dari darah loh, kalau sering-sering ditransfusi, nah itu perlu iron chelating agent ya. Jadi perlu untuk kasus-kasus yang khusus banget ya dok ya. Jadi ya kalau dari makanan aman lah ya. Ini ada yang mau request join, kita coba untuk ini siapa tahu dia mau nanya secara live mungkin dokter. Mau diterima kah dok? Silakan, itu siapa? Yang penting ini ya. Kita coba ya. Bener nggak? Apakah kau benar-benar ingin tunjukkan keteguhanmu? Halo? Halo? Dengan ibu siapa? Maaf nih agak muter-muter dia. Sepertinya sinyal kurang mendukung. Iya. Halo? Wah, masih muter-muter. Ya mungkin kita sambil ini ya dok ya, sambil saya bacain pertanyaan dari Tresna Santi Dewi. Dokter, anak saya umurnya 1,5 tahun, makannya susah. Kalau dikasih nasi harus dicampur dengan buah dan minum susu formula juga susah. Jadi saya masih kasih full ASI. Full, ayo Dewi. Itu Ibu Tresna Santi Dewi. Jadi sama dengan kasus yang saya sampaikan ya. Ada baiknya ibu mulai untuk mengukur, menimbang berat badan anaknya, mengukur tinggi badan anaknya, usianya juga sudah 1,5 tahun. Kalau sudah cuma dikasih ASI aja, saya yakin biasanya akan terjadi masalah dalam pertumbuhannya. Jadi berat badannya tidak sesuai dengan usianya, tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya.
Jadi ini sudah harus dipecahkan. Nah, jangan diikuti hanya minum ASI aja, karena kebutuhannya dia banyak. Dia harus sudah MPASI. Dan ini sudah telat kalau 1,5 tahun. Harusnya dari 6 bulan kita harus sudah melihat ada gelagat-gelagat yang tidak bagus ya. Mohon kiranya kalau ini solusinya bagaimana? Nah, ini kalau misalkan yang solusi begini, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Kalau memang pengaturan makan di rumah yang tidak disiplin, nah itu juga harus diterapkan. Biasanya anak-anak itu laparnya 3 jam, Bu. Jadi harus ada makan. Misal nih, dia bangun jam 6, bolehlah dia minum ASI, boleh ya. Kemudian jam 8 mulailah makan pagi. Boleh makan pagi. Ya, ingat 30 menit saja. Jangan memberikan waktu lebih dari itu. Nah, pokoknya ini feeding rules nih, penting. Iya, jadi teng makan 30 menit selesai teng kasih alarm udah selesai. Habis selesai nggak selesai harus ditaruh piringnya ya, Dok ya. Benar. Kemudian anak itu laparnya 2-3 jam. Lihat 3 jam atau 2 atau 3 jam kemudian kasih snack. Snack yang dipilih tentunya snack yang bergizi. Jadi bukan snack ciki-ciki gitu, enggak. Goreng-gorengan, enggak. Pilihlah yang ada, terutama ya anak-anak itu perlunya protein hewani. Misal nih, ibu kasih dia perkedel yang isinya daging. Kemudian ibu misalkan bisa berikan dia nugget misalkan. Kemudian ibu berikan suwir-suwir daging suwir-suwir yang ini kalau dia masih sudah bisa mengunyah. Tetapi kalau enggak, yang saya bilang pergedel ataupun di dalam kentangnya dicampurkan daging seperti itu bisa. Nah, setelah itu ya. Makan lagi 3 jamnya, makan siang. Setelah itu makan lagi snack yang kedua. Setelah itu 3 jam lagi makan besar lagi, makan malamnya. Di luar itu baru dia minum ASI atau susu. Jadi jangan berikan kesempatan ASI, tapi berikan kesempatan dia masuk makanan padatnya. Disiplin feeding rules-nya. Ya, nggak boleh nonton TV, nggak boleh bermain, anak-anak nggak boleh digendong. Belikan dia kursi yang tinggi, ajarkan dia suatu kedisiplinan makan di meja. Jauh lebih bagus karena anak akan meniru kita. Sambil kita mengunyah, enak, tunjukkan ketertarikan kita dengan makan. Jadi dia akan meniru kita. Seperti itu ya. Oke, jadi ini untuk mengajarkan perubahan perilaku ya, Dok ya. Betul. Harus diajarin disiplin sejak kecil, feeding rules harus dipatuhi. Banyak juga ya, Dok ya. Nah, kalau untuk pemberian suplemen bagaimana, Dok? Kalau untuk suplemen, baik kita harus tahu dulu bahwa namanya suplemen. Suplemen itu adalah penambahan suatu zat mikronutrien yang kebetulan kita duga tidak ada di dalam makanan yang kita makan. Sebenarnya kebutuhannya menilainya gimana? Harusnya kita pakai pemeriksaan darah, mulai dari vitamin A, B, misalnya kita semua zat besi kita cek, vitamin D kita cek, tetapi biayanya mahal, Dokter Fani, dan anak juga pasti akan menangis kalau terus diambil darahnya. Jadi kita harus tahu dulu secara klinis apa sih yang tampak pada anak tersebut, dan secara anamnesis kita tahu kebutuhannya apa. Nah, Dokter Fani bilang. Banyak ada tamu. Ya. Nggak ada ngambil paket. Oh iya. Paket obat gitu. Sorry, telemedicine. Baik. Nah, jadi kita tahu itu. Nah, apabila kita mencurigai adanya suatu defisiensi, misal nih si anak nggak mau makannya, nggak mau banyak, maksudnya nggak sesuai makannya, ada kesempatan suplementasi di sana. Akan tetapi bila makannya udah teratur, sebenarnya suplementasi vitamin, mineral tidak terlalu dibutuhkan. Jadi lihat-lihat kondisi si anak, ya seperti itu. Kalau untuk suplemen sendiri kan ada banyak banget tuh, Dok, pilihannya. Entah itu merek, kandungannya pun juga dia beragam. Sebenarnya kalau misalnya untuk kita lihat anaknya agak kurang gitu, makannya bisa nggak sih itu dibeli bebas, Dokter? Kalau misalnya bisa, yang seperti apa yang seharusnya kita, apa harus dikonsultasikan dulu sama dokter sebaiknya?
Ya, memang sekarang kan di sosmed banyak semua yang menawarkan suatu apa ya keunggulan produk. Jadi ini bisa bikin pintar, ini bisa bikin nambah nafsu makan, ini bisa bikin menjadi apa namanya tambah tinggi. Nah, hal itu tentunya sebenarnya semua produk pasti akan mengunggulkan produknya. Akan tetapi catatan kepada para orang tua, saran saya tetap konsultasikan dengan dokter karena dokter yang tahu permasalahan yang ada dan biasanya obat-obat yang direkomendasikan dokter itu adalah obat-obat yang memang sudah boleh diresepkan oleh dokter. Jadi bukan obat-obat yang sembarang yang memang boleh dijual bebas. Tetapi sebenarnya vitamin sih semuanya bisa beli ya. Cuman yang mana dibutuhkan dokter yang tahu. Misal nih, kalau dok anak saya nih kurang makan gitu. Kadang dokter memilih anak ini tidak mau makan, menurun nafsu makannya, tetapi sebenarnya tadinya dia mau makan. Nah, kadang disitulah dokter memilih, oh ini kita cari suatu zat yang membuat merangsang nafsu makannya, yaitu misalnya kurkuma, kemudian yang mengandung lisin, taurin, inositol, begitu. Jadi di sana hanya untuk mencoba meningkatkan nafsu makannya karena disitulah ada suatu enzim yang dibuat agar bisa membuat anak menjadi sedikit lapar. Tetapi kalau dia memecahkan masalahnya nggak bakalan bisa membuat anak menjadi naik berat badannya kalau nggak dikasih gizinya, jadi nutrisinya nggak ada. Kalau hanya minum vitamin biar 1 botol 1 galon tetapi nutrisinya nggak dikasih, nggak bakal. Iya, itu hanya untuk merangsang. Kemudian bila mana misalnya anak nih defisiensi zat besi, dia butuh zat besi, kita resepkan zat besi nih sama si anak. Tapi sifatnya nggak terus menerus. Kapan si anak itu butuh? Oh, cuma 3 bulan ini kayaknya bakalan terpenuhi dari hitungannya dokter. Berarti cukup 3 bulan. Jangan terus dikasih. Apalagi ada iming-iming. Oh, zat besi itu bisa bikin cerdas, bisa bikin anak itu menjadi konsentrasinya bagus. Betul, Dengan tetapi kadar berapa? Ya. Jadi tetap harus memang berdasarkan panduan seperti itu. Oke. Dan juga nanti untuk kebutuhan nutrisinya itu juga disesuaikan ya dok ya. Apa anaknya kurang proteinnya, apa anaknya kurang apa? Kurang lemaknya atau kurang karbohidratnya gitu ya. Kalau di tempatnya kita kan punya rumah sakit besar nih dok, rumah sakit Mangusade. Nah, udah ada dokter gizi juga kan ya dok ya di situ lengkap. Ya. Dokter Fani nanti dokter Fani kan dokter BPJS nih. Ya. Kenapa dok? Bahwa sebenarnya kalau untuk dokter gizi itu dokter ahli gizi itu sebenarnya untuk 18 tahun ke atas. Kalau dokter anak itu sudah mempelajari di dalam ilmunya, sudah include itu. Jadi tata laksana gizi buruk itu dokter udah harus ahli dokter anaknya sebenarnya. Jadi bisa nggak mesti harus ke rumah sakit yang ini ya dok ya. Di rumah sakit mana aja bisa karena semua rumah sakit pasti punya dokter anak ya dok ya. Kalau tipe apa dulu, kalau belum tentu sih semuanya kan tipe kadang ada yang enggak. Oh iya tipe D. Ada, ya tapi di setiap kabupaten kita pasti ada lah ya. Tipe B pasti ada setiap kabupaten. Ya, jadi enggak kalau untuk masalah gizi enggak harus ke ahli gizi, nggak mesti ya dok ya. Tapi untuk nanti misalkan memang diperlukan bisa aja, tetapi selama ini sih kita kalau saya sekolah ya diberikan bekal untuk itu. Untuk menangani kasus anak, kalau dewasa ya beda lagi kasusnya. Kalau untuk khusus dokter, untuk masalah anak langsung tanya sama dokter anak ya. Oke, ini waktu kita terbatas dokter. Nggak kerasa ya cepet banget. Mungkin nggak semua pertanyaan bisa kita satu persatu bahas, tapi ya kurang lebihnya mungkin A sampai Z-nya tadi udah disampaikan secara umum. Mungkin dokter ada yang apa yang kurang rasanya yang penting banget untuk orang tua ketahui supaya nggak terlalu khawatir di rumah dan juga nggak menunda-nunda untuk datang ke dokter anak. Baik, jadi mungkin ini sudah sering kali disampaikan oleh semua dokter yang memang didatangi oleh orang tua yang memiliki anak dengan masalah makan. Saya hanya menitip bagaimana agar orang tua disiplin. Nah, mulai dengan mengawali makannya
jangan ditunda, jangan juga terlalu lebih cepat. Kemudian biasakan menerapkan feeding rule yang saya sampaikan tadi, bahwa anak itu bahkan bisa sehari itu dia makan 6 sampai dengan 8 kali harusnya. Tetapi makanan itu dibagi menjadi makanan padat, makanan selingan, dan juga susu sebagai pelengkap. Jadi susu hanya sebagai pelengkap. Nah, kemudian jangan lupa bahwa untuk makan dibiasakan dari diri kita, keluarga kita. Berikan dia contoh, disiplinkan dia, makan di meja makan, boleh pakai kursi, nggak boleh ngasih makan sambil gendong-gendong, sambil jalan-jalan, itu salah, ya. Jangan. Jadi itu karena apa? Di sini ada suatu postur yang mengharapkan makan untuk menelan lebih bagus. Jadi harus duduk. Jadi apa namanya ya? High chair gitu, apa ya namanya, saya ini baby chair ya. Jadi duduk di situ, jadi makan bersama kita. Nah, kemudian yang lainnya adalah apabila terjadi masalah-masalah yang ditemukan di dalam kita lihat anak itu bermasalah, segera konsultasikan apabila tidak menemukan pemecahannya. Dan jangan lupa untuk sering-sering melakukan suatu plotting terhadap berat badan dan tinggi badan anak ya. Jadi itu yang PR untuk orang tua. Jadi jangan sampai terlambat, sudah masalah gangguan makannya udah terjadi usia 1 tahun ke atas, itu sudah telat. Nah, usahakan mulai. Seberapa sering itu dok harus diukur anaknya berat badannya? Untuk 1 tahun pertama tiap bulan, Dokter Fani. Untuk berat badan, tinggi badan untuk kurang dari usia 1 tahun setiap bulan. Lingkar kepala biasanya 3 bulan. Nah, setelah itu akan menjadi jarang. Kalau 1 tahun ke atas bisa setiap 3 bulan begitu. Tapi berat badan biasanya rutin lah, karena kan gampang banget mengukurnya dan berubahnya lumayan drastis. Tetapi kalau yang lingkar kepala kenapa 3 bulan? Karena nggak terlalu banyak perbedaannya dari bulan ke bulan. Biasanya 3 bulan baru kita ukur. Nah, dari situ bahkan kalau saya ya di praktek sebulan sekali saya cek. Tetapi itu yang saya sampaikan, bahwa memang kalau misalkan kita ingin tahu lebih dulu, ya kita harus sudah lihat 6 bulan ini nggak ada masalah ya. Kan kapan ada masalah saat itu segera carikan solusinya, seperti itu. Dan vitamin bukan menjadi pemecahan utamanya, ya. Kita harus tahu benar penyebab utamanya sampai ke akar-akarnya, baru akar-akarnya dicabut, baru masalahnya tuntas ya dok ya. Ya. Oke, jadi buku pinknya itu, buku kesehatan ibu dan anak, itu jangan dipakai kitab atau dipakai galeng aja. Cuma dilihat tapi dibaca-baca dan diplot. Jadi di grafiknya itu diisi berat badannya berapa, hasil ukur bulan ini berapa. Meskipun tidak pada saat itu datang ke dokter, pada saat posyandu, kebetulan pandemi nggak datang, di rumah bisa timbang, di rumah bisa catat dan ukur X, Y ya, kayak pelajaran kita sekolah. Iya, betul. Tapi ada juga nih pakai aplikasi Dokter Fani, gampang banget. Nah, iya. Ya, jadi Primaku kayak begitu ya. Jadi bisa di-download gratis dari tanggal Ikatan lahir, Dokter Anak Indonesia. Udah dibilang bahwa ini ya. Oke, jadi kita tinggal input berapa angkanya aja dok yang terkelihatan. Oh normal. Oh harus ke dokter. Kayak kita ada warning ya gitu ya. Oke, Dokter Windy, makasih banyak nih kita sharing-sharingnya, cerita-ceritanya, ilmunya. Terima kasih banyak nih sudah di-sharing ke kita semua di sini. Nggak kerasa udah 45 menit kebersamaan kita, dan teman-teman juga yang sudah join dari tadi, para ibu dan bapak muda, semoga informasi yang disampaikan tadi bermanfaat. Kalau misalnya masih ada yang ditanyain atau mungkin ikutnya agak di pertengahan, nanti bisa ditonton ulang di IGTV saya akan simpan langsung, atau kalau misalnya mau konsultasi secara langsung supaya lebih privat, karena nggak semua pertanyaan kan bisa dijawab di ranah publik ya dok ya. Ada yang memang harus selesai di kamar praktek, yang harus digali dulu sama dokternya, baru dokter bisa memberikan sesuatu. Nah, jangan ragu untuk langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis anak di kota Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu Dokter Windy ya. Salam untuk keluarga. Baik, terima kasih Dokter Fani. Selamat malam Dokter Windy. Terima kasih.